50% 정도 나는 보고 있지만 예선 통과는 할 수 있다. 나는 이런 자신감을 갖고 있다. Kucing. Kucing.インドネシアは僕らよりもはるかに格上なんで、2戦目に当たるんですけど、この人めっちゃですね、多分7万人のうち多分知ってる人は数百人しかおらんのちゃうかと思いますけど。Lempar pujian indah, legenda Jepang sebut Indonesia raksasa ASEAN. 아무래도 좀 더 좋은 점으로 작용할 것 같고 베트남이랑 일본 팀 이런 팀에는 좀 내가 좀 잘 준비하면 또 가져올 수 있지 않나 그런 생각. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda mengungkapkan rasa kagumnya terhadap timnas Indonesia yang makin hari kian menakutkan. Dalam wawancara yang dilakukan pada Kamis lalu dan dikutip dari akun TikTok @famousgaruda, Kamis 26 Oktober lalu, Keisuke Honda memuji kualitas dan materi pemain timnas Indonesia sangat lengkap sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Dalam pernyataannya, Keisuke Honda mengatakan Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya. Dari materi pemain, mereka sangat komplit. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat Shin Tae-yong, pelatih berbakat asal Korea Selatan, telah berhasil mengubah timnas Indonesia menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Keisuke Honda tidak asal memberi pujian sembarangan. Sebagai pemain yang pernah merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara ketika menangani timnas Kamboja, ia memiliki pengalaman yang cukup baik saat melawan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Dalam pertandingan tersebut, pasukan Shin Tae-yong terlalu kuat bagi timnas Kamboja yang akhirnya harus menerima kekalahan. Dan kini, Keisuke Honda tidak sabar menantikan pertemuan antara timnas Indonesia dan timnas Jepang di Piala Asia 2023. Ia yakin pertandingan tersebut akan sangat menarik dan penuh ketegangan. Piala Asia menjadi ajang yang tepat bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kemampuan mereka kepada dunia dan mengharumkan nama Asia Tenggara. Saat menukangi timnas Kamboja, Keisuke Honda juga pernah bersua timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Namun, semua laga yang dijalaninya bersama timnas Kamboja saat melawan skuad Garuda berakhir dengan kekalahan karena pasukan Shin Tae-yong terlalu tangguh bagi mereka. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang gaya permainan dan strategi pemain Indonesia. Dengan pengetahuannya ini, timnas Indonesia dapat mengantisipasi taktik yang mungkin digunakan oleh timnas Jepang. Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada bulan Januari hingga Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama timnas Jepang, Irak, dan Vietnam. Pertandingan pertama mereka akan berlangsung pada Senin 15 Januari 2024 ketika mereka berhadapan dengan timnas Irak. Terdapat harapan besar yang ditumpukan oleh bangsa Indonesia di pundak para pemain timnas. Mereka berharap bahwa timnas Indonesia dapat mencapai prestasi terbaik di Piala Asia 2023 dan mewakili wajah sepak bola Asia Tenggara. Dalam rentang waktu tersebut, timnas Indonesia akan menunjukkan kekuatannya melawan timnas Vietnam dan timnas Irak. Dalam menatap pertandingan melawan timnas Jepang, timnas Indonesia tidak perlu merasa tertekan. Keisuke Honda sendiri memberikan semangat dan keyakinan bahwa pertandingan tersebut akan menjadi pertarungan yang menarik. Dengan keragaman dan kekuatan yang dimiliki, timnas Indonesia akan memberikan perlawanan sengit kepada timnas Jepang. Akan sangat menarik saat mereka bertemu dengan Jepang di Piala Asia nanti. Demikian jelas Keisuke Honda. Shin Tae-yong sempat menyatakan bila timnas Indonesia harus bekerja sangat keras untuk bisa mengalahkan Jepang. Sementara itu, timnas Jepang membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman 4-1 pada FIFA Matchday di Stadion Volkswagen Arena Sabtu waktu setempat.
Kemenangan telak Jepang atas tuan rumah Jerman baru-baru ini membuat Indonesia makin sulit membuat kejutan di Piala Asia 2023 di Qatar nanti. Shin Tae-yong mengakui Jepang adalah salah satu yang terbaik di Asia. Terlebih, pelatih mereka Hajime Moriyasu sudah lama menukangi tim Samurai Biru sejak 2018 lalu. Seperti yang diketahui, Jepang itu salah satu negara terbaik, tim terbaik di Asia. Hajime juga sudah lama pegang tim Jepang. Pemain Jepang juga banyak pengalaman di Eropa. Demikian kata Shin Tae-yong. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki baik oleh pemain ataupun pelatih Jepang, ini akan menjadi ujian berat bagi Shin Tae-yong. Ia pun mengakui bahwa Jepang adalah lawan yang sangat kuat dan akan sulit bagi timnas Indonesia untuk mampu setidaknya memberikan perlawanan berarti. Ini akan sulit bagi kita untuk melawan mereka. Jadi, tanggapan saya, tim Jepang sangat baik. Demikian ujar pelatih asal Korea Selatan itu. Jadi memang sangat sulit bagi kita timnas Indonesia melawan mereka, Jepang. Demikian tambahnya. Kendati demikian, timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong punya potensi bikin kejutan. Kombinasi pemain muda dan senior akan menjadi kekuatan baru di skuad Garuda tahun depan. Dengan semakin bertambahnya amunisi baru, diyakini timnas Indonesia bisa atau setidaknya mampu membuka kans untuk lolos ke fase selanjutnya. Dilansir dari laman resmi PSSI, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Indonesia akan berjuang keras untuk bisa bersaing di fase grup Piala Asia 2023. Shin Tae-yong mengakui untuk lolos ke babak 16 besar tidaklah mudah untuk timnas Indonesia. Namun, ia yakin anak asuhnya akan menunjukkan permainan terbaik di Piala Asia 2023. Saya punya keyakinan penuh terhadap tim saya. Demikian kata Shin. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menerangkan bahwa bertemu tim sekelas Jepang di Piala Asia merupakan kesempatan berharga untuk menguji sampai mana kemampuan anak asuhnya. Lebih lanjut, selama Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan mempersiapkan laga dengan baik, Shin Tae-yong yakin Indonesia akan menampilkan performa terbaiknya. Saya bisa katakan bahwa berhadapan dengan rival kami seperti Vietnam dan Jepang adalah hal yang positif. Demikian bebernya. Selama kami bisa menyiapkan diri dengan baik, saya rasa kami bisa memberikan penampilan bagus melawan mereka. Demikian kata Shin Tae-yong lagi. Beberapa waktu lalu, usai mengalahkan Brunei dengan agregat sensasional 12-0, timnas Indonesia dipastikan naik 2 peringkat FIFA dari yang sebelumnya 147, kini Indonesia menduduki ranking 145. Meskipun begitu, Shin Tae-yong menyadari bahwa di antara negara lainnya di grup D, Indonesia merupakan negara dengan peringkat FIFA paling rendah. Sebagai informasi, saat ini Jepang menempati ranking 20 dunia, diikuti Irak yang berada di posisi 68. Peringkat Vietnam di atas Indonesia yaitu 94. Setiap laga nanti akan sangat menantang, kami akan berjuang hingga akhir. Saya akan menjaga para pemain agar tetap termotivasi sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik di setiap laga. Demikian tutupnya. Keisuke Honda, seorang legenda sepak bola Jepang, memberikan apresiasi besar kepada kemajuan timnas Indonesia dalam wawancara terbaru. Menurutnya, timnas Indonesia menjadi semakin menakutkan dan sangat kompetitif di Asia Tenggara. Keisuke Honda yang memiliki pengalaman bermain melawan timnas Indonesia ketika melatih timnas Kamboja mengakui bahwa timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong memiliki pemain yang sangat berkualitas.